Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sudah nonton video yang sebelumnya? Kita mau lanjutin bedah buku NLP Secrets Untold Stories-nya. Kemarin di video sebelumnya maksudnya kita sudah selesaikan bahasan tentang the unacknowledged giant. Jadi kalau teman-teman yang berminat mendalami NLP secara akademik untuk mau dipakai di tesis misalnya atau di disertasi atau di skripsi dan memerlukan dasar teori, silahkan runut ke buku-bukunya Maslow dan Rogers dan lain-lain sebagainya ya. Nah, disitulah nanti muncul grand teorinya gitu. Sudah ada banyak juga teman-teman yang orang-orang dalam NLP yang meneliti secara akademik di sisi praktikalnya. Tapi kalau perlu sisi filosofisnya tariknya sampai ke Maslow dan bisa ke belakang lagi gitu. Nah, kita masuk ke chapter 9, judulnya Establish Disunified. Jadi perpecahan-perpecahan yang terjadi di NLP mulai tahun 75 sampai tahun 86 gitu ya. Bukan. Maksudnya adalah masa singkat mereka nyatu, kemudian gak lama kemudian akhirnya bubar gitu. Ada kutipan menarik yang diambil oleh Pak Michael Hollis ini. Dia katakan, the reason why the world lacks unity and lies broken and inhibits is because man is disunited with himself. Jadi alasan bahwa dunia ini kekurangan persatuan adalah karena manusia itu tidak menyatu dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan nanti sepertinya ini memang ada maksud di dalamnya kenapa kutipan ini yang diambil. Ya, singkat cerita, sedikit review. NLP dianggap berdiri tahun 75 karena itulah pertama kalinya NLP went public sebagai nama NLP. Tapi sebenarnya NLP dimulai sebelum dikasih nama NLP, ketika 4 buku itu terbit, Structure of Magic 1-2 sama Pattern of Action 1-2, 5 ding, satu lagi yang Changing with Families itu yang sama Virginia Satir itu. Jadi 5 buku awal tentang NLP itu diterbitkan sebelum ada nama NLP-nya. Nah, waktu itu muncullah ya satu grup NLP yang sangat aktif, Leslie Cameron, David Gordon, Robert Dilts ya, Terence McClendon gitu. Mereka bikin The Society of NLP, John Grinder masuk di dalamnya. Mereka bikin training untuk para psikoterapis yang cukup panjang, tapi belum ada kurikulum yang jelas ya. Malum nih ilmunya masih scattered ya, tiap orang bisa berkontribusi macam-macam gitu ya, tidak hanya 2 orang itu saja. Sehingga Leslie Cameron lah yang berjasa kemudian mengumpulkan dan membuat kurikulum awal NLP. Ada sebuah kalimat menarik nanti di bab ini yang mengatakan bahwa kan NLP itu umumnya ya dipelajari sebagai lewat proses yang disebut certification, yang kemudian belakangan diragukan apakah betul-betul itu bisa disebut certification karena memang tidak ada standar yang jelas. Masing-masing menyebut certification tapi tidak ada proses sertifikasi yang clear gitu. Biasanya dimulai dari practitioner kemudian master practitioner. Nah, saya ingat banget dulu Pak Ronnie Jeruk mengatakan sebenarnya nggak harus begitu juga kita belajar NLP. Mengapa? Karena yang disebut prac, master prac itu ada sejarahnya. Ya, kalau menurut beliau, kenapa namanya practitioner? Gitu ya. Karena ya basically mereka kan sebagian besar bukan terapis ya. Sehingga di Amerika itu kalau orang nggak punya license untuk melakukan sebuah profesi ya bisa jadi masalah kan. Jadi tapi karena mereka yang menemukan ilmu baru ini ya sah-sah saja kita namakan ilmu ini sebagai orang yang melakukannya sebagai praktisi NLP saja gitu. Itu yang pertama ya alasan, sehingga memang training masa awal yang sangat bernuansa terapi itu didesain untuk psikoterapis. Kenapa ada 2 level? Karena di zaman itu trainingnya panjang bulanan, bisa mingguan, bulan ya. Training yang practitioner harian, maksudnya durasinya itu cuma hari itu ya terjadinya kan belakangan, which is sebenarnya itu lebih ke, buat saya sih lebih ke unsur bisnis karena memang susah jual yang program yang panjang-panjang gitu ya. Yang jual panjang itu sekarang Robert Dilts 1 bulan training practitioner, masternya juga 1 bulan lagi, yang lainnya kayaknya NLP komprehensif juga sebulan lah, 20 harian gitu. Sehingga ya ternyata menarik ada kalimatnya Pak Michael Hall di sini bahwa yang disebut sebagai materi master prac
itu sebenarnya nggak mesti dia advance dari yang prac, nggak mesti begitu. Tapi bisa jadi yang disebut master prac adalah memang hal-hal yang ditemukan belakangan, karena masa ini masa yang masih sangat produktif sekali. Grup NLP itu melakukan riset ya, pengembangan, sehingga memunculkan hal-hal baru. Jadi metaprogram itu ditemukannya belakangan, misalnya timeline ditemukannya belakangan, sehingga itu kalau kita belajar di itu kebanyakan adanya di master prac ya, itu karena lebih karena ditemukannya belakangan. It's not necessarily advanced thing sebenarnya. Ada satu hal yang menarik, yaitu bahwa tahun 70 ada jurnalis muda yang pernah mewawancarai Bandler-Grinder untuk Psychology Today. Nah, menarik ya, coba ya dicermati, Psychology Today. Jadi ini sebuah majalah yang well respected, sehingga kita bisa membayangkan, dan Pak Hall menjelaskan sini, kita bisa membayangkan di masa itu memang NLP itu diperhitungkan gitu. Dan nanti betul sekali, banyak sekali orang pengen belajar NLP di masa itu. NLP itu diperhitungkan, ini bukan sesuatu yang kecil ya, ini sesuatu yang signifikan. Even Psychology Today mewawancari mereka berdua, nanti ada artikel namanya The People Who Read People. Itu tahun 79 ya. Sorry, bukan 70, 79. Siapa yang mewawancarai? Tidak lain dan tidak bukan nama yang mungkin kita sangat familiar, namanya Daniel Goleman. Jadi yang menulis buku Emotional Intelligence itu dia jurnalisnya. Jadi poin ini ingin mengangkat bahwa NLP itu di masa itu sudah diakui, dianggap sesuatu yang signifikan, sumbangan yang signifikan gitu. Untuk short period of time, banyak kemudian grup gini. Kenapa pada akhirnya kok harus diakui bahwa NLP dikembangkan oleh kelompok? Karena kenyataannya di masa itu pun sebenarnya sudah cukup banyak grup yang masing-masing jalan sendiri-sendiri untuk mengajarkan NLP. Jadi para orang-orang yang belajar di grup NLP awal itu generasi 1 sama 2 mecah-mecah dan sebelum ada kericuhan ya, itu mereka memang sudah jalan masing-masing gitu. Tapi mungkin ya perseteruan itu muncul ketika ini mulai jadi bisnis, kemudian ada perseteruan, terutama yang paling utama Bandler sama Grinder itu ya saling menuntut ya, mengatakan siapa yang punya hak mana gitu. Ada kisah menarik soal timeline terapi yang dipatenkan oleh Ted James. Padahal Ted James itu belajar sama Bandler bersama Whitewood Small. Mereka nulis buku berdua tentang timeline therapy and the basis of personality. Ted James sendiri part of trainernya Bandler di masa itu, tapi Ted James sendiri mungkin istilahnya kewanen ya, mematenkan timeline sebagai temuannya dia, bukan temuannya Bandler. Sempat ada insiden sampai fisik gitu, kemudian habis itu Ted James keluar dari grup dan mulai memasukkan bahasan-bahasan New Age ya, Huna dan sebagainya ke dalam materi gitu, dan tidak pernah bergabung dalam mainstream NLP. Nah, singkat cerita mulai terjadi perpecahan ya, lawsuit, tuntutan antara Bandler sama Grinder. Saya nggak terlalu paham di sini situasinya, karena pada saat itu ini ada unsur-unsur hukum yang waktu itu nggak ngerti juga lah ya gitu. Tapi ada satu poin menarik, jadi ada pergeseran di mana awal mulanya NLP itu sangat menekankan sensory awareness, bahwa kita harusnya sadar, conscious kalau kita mau melakukan perubahan. Itu diambil dari Gestalt sama Satir. Tapi belakangan kok seolah-olah bergeser ke arahnya kepada unconscious ya. Nah, maka ada istilah unconscious installation gitu ya, sesuatu yang kemudian lama-lama berkembang jadi giving NLP bad name, karena seperti terkampanyekan NLP itu ilmu untuk memanipulasi secara tidak sadar gitu ya. Nah, jadi tahun 81 tuntutan satu sama lain, Bandler kemudian
ada poin di mana akhirnya tuntutan itu berakhir di urusan soal apa, ya akhirnya Bender menandatangani sebuah kesepakatan yang ya sudah, akhirnya mereka nggak usah selesai lagi. Tapi singkat cerita, Bender kan menuntut bahwa mereka itu dialah yang memiliki hak atas NLP, tapi tuntutan itu tidak pernah dimenangkan betul-betul. Maka memang ada masanya orang-orang khawatir menggunakan nama NLP lalu pakai nama lain-lain, akhirnya dipelesetin Neo Linguistic Psychology misalnya gitu ya. Itu karena masa-masa itu ya. Sekarang sebenarnya udah tidak relevan lagi, tapi ya udah kadung lah ya. Nah, ada satu kisah menarik tentang Anthony Robbins di sini. Anthony Robbins belajar sama Bandler. Dia salesman ya, kerjaannya di bidang sales, dan dia incredible person ya. Sukses luar biasa. Jadi NLP di tangan dia jadi sangat sukses. Dia ratusan ribuan pesertanya. Bahkan menarik ya, ada satu kisah tentang lahirnya firewalking. Jadi karena si Tony Robbins ini orang yang high profile, masuk TV gitu-gitu ya, enak dilihat lah di panggung gitu, sehingga dia punya publisitas yang luar biasa. Sayangnya sepertinya Bandler tidak terlalu suka dengan hal itu. Dia maunya Robbins ini ngikut dia barangkali. Dia tuntut si Robbins, lalu singkat cerita ya udah dia penuhi lah segala tuntutannya itu. Tapi habis itu dia ganti nama, jadi lahirlah NAC itu di buku yang kedua. Sehingga habis itu Anthony Robbins tampil di Oprah, di Larry King ya. Bayangin itu talk show yang sangat prestisius ya, tapi tidak pernah menyebut 3 huruf yaitu NLP. Jadi the moment Bender menuntut Anthony Robbins, the moment NLP kehilangan salah satu, bukan salah satu ya, mungkin salesman terbaiknya hilang gitu. Sayang sekali. Tadi saya mau cerita soal poin penemuan firewalking. Jadi John Grinder pernah meminta Anthony Robbins ya, karena melihat si Robin ini quick learner, sharp, passionate, highly ambitious, dia bilang find something in another culture that's normal, model it gitu. Nah, coba kamu deh cari dalam budaya yang lain sesuatu yang normal, kemudian kamu model. Lahirlah firewalking gitu ya. Jadi firewalking itu sebuah tradisi yang dimodel ya, jadi pelopori oleh Anthony Robbins, kemudian sekarang udah dipakai di mana-mana ya. Kemudian ada lagi perpisahan, ya bukan perpisahan tapi intinya adalah di masa-masa itu lahir neurological levels dari Robert Dilts. Satu hari Robert Dilts itu mengisi NLP course di Oslo, Norwegia. Kemudian ada satu partisipan yang familiar sama Gregory Bateson dan familiar dengan ilmu levels of learningnya Bateson, bilang ke Robert, kayaknya someone really should apply the notion of logical levels in a more practical everyday sense. Kemudian akhirnya dia merenung cukup banyak dan melahirkan neurological levels yang dia pakai exhaustively dari dulu sampai sekarang, di bukunya paling lama sampai bukunya paling baru gitu. Nah, poin terakhir di bab ini ya menyimpulkan bahwa memang kata kuncinya adalah kenapa NLP ini sempat terhenti gitu ya, dan menyebar kemana-mana, tidak ada definisi yang clear, atau alternatif definisi juga tidak clear, karena memang lack of formal leadership ya, sebagaimana human potential movement juga begitu ya. Jadi siapa yang memimpin tuh nggak ada. Jadi even waktu generasi awal metagroup itu ya, Bandler-Ginder tidak bisa dikatakan sebagai leader juga, karena mereka terlalu unik untuk menjadi leader yang bisa menggerakkan orang gitu. Orang datang ke mereka karena keunikan mereka, expertise mereka, tapi yet they are not leaders. Saya pernah mendengar kalimatnya Pak Michael Hall menarik di waktu ikut Meta Coaching 2013. Dia bilang, kalau saya jadi Bandler di masa itu, terus saya tahu murid saya Anthony Robbins ini berbakat sekali dan dia sukses sekali, dan dia masuk TV segala macam, saya akan bilang bahwa saya akan rendahkan ego saya katakan bahwa saya nggak perlu itu ya, kenyataannya memang dia lebih menarik untuk dilihat kan gitu.
Nah, saya akan katakan kepada Robbins, you have my blessing. Saya akan tepuk pundaknya, saya bilang you have my blessing. Dengan demikian maka Anthony Robbins akan terus berkembang dengan membawa nama NLP, dan saya akan terus juga dapat nama sebenarnya kan gitu. Tapi Bandler terlalu besar egonya sehingga dia tidak melakukan itu, malah dituntut gitu. Ya sudah, ya, sayang sekali. Jadi itu jelas bukan attitude seorang leader gitu ya. Sorry sekali lagi, saya bukan ingin, dan saya baca keseluruhan buku ini bukan maksudnya Michael Hall untuk meremehkan Bandler-Ginder, bukan sama sekali. Tapi justru untuk mengklirkan posisi dari masing-masing. Frank Pucelik suka tidak suka orang yang memang sepertinya merekatkan grup itu di awal. Yang ketika dia pergi memang mulai terjadi perpecahan karena nggak ada lagi orang yang seperti Frank Pucelik gitu. Nah, ada poin lain yaitu ketika Pak Michael Hall akhirnya belakangan kenal sama Pucelik, dia ngobrol gitu ya, dan kayaknya nggak cuma sekali ketemunya, dia berkesimpulan orang ini memang nice, orang ini emang punya kemampuan untuk menggerakkan orang ini memang orang yang ya apa ya, kemampuan interpersonalnya bagus gitu, wajar lah gitu. Kemudian kalau waktu itu dia menjadi perekat ya, yang ketika dia nggak ada kemudian pelan-pelan mulai bubar gitu, karena memang Bandler-Ginder tidak pernah menjadi leader ya dari sisi mampu menggerakkan orang. Jasa Pucelik lah yang bisa menggerakkan. Jadi pernah, singkat cerita NLP memang pernah unified tapi nggak lama. Why? Ya karena memang manusia punya kebutuhan untuk sendiri, hidup sendiri tapi nggak ada leadersnya. Mungkin juga karena apa yang mereka temukan di masa itu memang seolah-olah unplanned ya, nggak mereka sadari bahwa this is something big. The two remaining founders never truly applied NLP to themselves. Jadi buat NLP itu ngajarin raport, ngajarin manage pikiran, emosi, itu tidak terjadi di dua founders itu. Mereka orang-orang yang ya aneh gitu ya, kurang menyenangkan gitu. Jadi nanti di bab yang lain Michael cerita ya, kalau waktu saya belajar sama Bandler, selama hari-hari belajar itu saya bukan hanya harus nyikat gigi saya, tapi saya harus nyikat pikiran saya dari pikiran-pikiran yang tidak mengenakan karena terlalu sering mendengar kata-kata kasar gitu. Tapi itu sekali lagi tidak membuat kita harus menjelekkan mereka, karena mereka orang-orang yang sangat banyak kontribusinya. Tapi kita harus mendudukkan mereka pada tempatnya saja gitu. Mendudukkan mereka pada tempatnya saja. Sebagaimana seluruh bidang saya kira punya kekurangan ya di sisi foundersnya. Orang mengagumi Steve Jobs ya sebagai orang yang melahirkan Apple gitu ya, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Steve Jobs punya karakter yang tidak mengenakan gitu. Cuman itu juga tidak mengurangi respect kita terhadap kontribusi yang sudah dia berikan kepada masyarakat gitu. Jadi itu poinnya. Nah, sehingga ada kesimpulan. Ya balik lagi, ini betul-betul sepertinya memang nyata-nyata kerja kolektif. Karena toh dengan perpisahan itu pun NLP-nya nggak hilang, dan dengan masing-masing itu berkembang sendiri-sendiri. Sampai sekarang ya, Penny Tompkins, James Lowry di Inggris melahirkan model yang jadi clean language misalnya. Itu kalau bukan karena ilmunya sendiri kan nggak mungkin lahir ya. Kalau NLP bergantung kepada orang itu nggak mungkin terjadi. Oke, begitu kira-kira. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.